Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Scientific Computing with Python. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan numerical differentiation, pembahasan tentang diferensiasi numerik. Nah, sekarang kita akan masuk ke skema berikutnya, yaitu skema backward. Ya, untuk skema backward ini kita lihat cara penurunannya singkat ya, seperti ini. Backward difference approximation itu sebetulnya diturunkan dari forward juga ya, forward difference. Yang sebelumnya belum melihat forward difference ya silakan untuk lihat di playlist pembelajaran ini. Nah, kita tahu untuk yang forward atau turunan itu sendiri itu bisa kita evaluasi dengan menggunakan konsep limit ya. Seperti ini limit di mana delta x-nya menuju 0 untuk suatu beda bagi. Nah, di sini ada selisih bagi ya fx plus delta x dikurangi dengan fx dibagi dengan delta x. Tapi ketika kita evaluasi secara numerik, tentunya delta X ini tidak mungkin menjadi 0 kan, karena di sini akan terjadi pembagian dengan 0. Sehingga di bagian ini untuk yang delta X yang berhingga tapi kecil, kita bisa mengaproksimasinya dengan menggunakan forward. Nah, ini bentuk forward ya. Jadi ini sebetulnya bentuknya bentuk forward ya. Fx plus delta x dikurang dengan fx dibagi dengan delta x ini adalah bentuk atau skema dari forward difference. Nah, bagaimana kalau kita pilih delta x-nya itu adalah suatu bilangan negatif ya. Ya, tentu itu kalau kita lihat penurunannya bisa lebih detail dengan menggunakan konsep Taylor ya. Tapi di bagian ini pun kita bisa lihat secara tingkat ya. Kalau kita pilih delta x-nya itu adalah bilangan negatif, berarti di sini adalah x, delta x-nya ini negatif dikali dengan positif, tentu dia akan menjadi negatif. Fx means delta x dikurangi dengan fx, dan ini delta x yang ini pun dia adalah suatu negatif ya. Jadi negatif delta x di sini. Oke, nah kalau kita pindahkan atau kita kalikan delta means yang atas ini numeratornya itu dikalikan negatif, kemudian yang denumeratornya juga kita kalikan dengan negatif, maka kita akan memperoleh bentuk skema backward. Ya, ini pada dasarnya ada skema backward. Fx dikurangi dengan f x minus min delta x dibagi oleh delta x. Oke, nah bagaimana cara kita mengimplementasikan dalam Python? Mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini adalah contoh yang sama yang diberikan pada fungsi di forward ya. Nah, sekarang kita implementasikan di skema backward. Tentu di sini saya tidak akan mengulangi untuk menghitung solusi eksaknya karena itu sudah kita hitung sebelumnya di video sebelumnya ya tentang pembahasan forward approximation. Kita di situ menghitung turunannya. Jadi di sini turunan eksaknya atau solusi eksaknya. Jadi di sini saya tidak akan membahas lagi. Kita akan langsung mengimplementasikannya langsung ke dalam skema backward. Baik, kita buka Google Colab-nya. Nah, ya. Oke. Nah, ini adalah bentuk yang sudah kita buat di video sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah membuat yang solusi eksak, kemudian ada forwards. Nah, kita sekarang tambahkan skema berikutnya itu adalah skema untuk yang backward. Jadi kita tambahkan di sini kasih komentar agar nanti kita bisa kembali ke sini kalau mau dibaca lagi ini sudah bisa dipahami ya. Oke, backward difference ini F-nya, tapi nggak apa-apa, ini komentar aja sih. Nah, ini kita tambahkan berarti kasih nama variabelnya, jangan DFF lagi. Ini DFF untuk forward, ini diferensial untuk yang backward ya. DFB aja kita tulis. Nah, DFB tadi skemanya itu adalah skema numeriknya. Tadi kita lihat di sini adalah, nah ini ya, fx dikurangi dengan fx minus delta x dibagi dengan delta x. Oke, berarti kita tulis fx dikurangi dengan f x minus delta x di sini pakai h ya. Jadi minus h. Ini kita bagi dengan delta x atau kita bagi dengan h gitu ya. Oke, selesai. Ini kita sudah punya sebetulnya
plot solusinya ya, tinggal kita plot saja, plot grafik solusi di sini. Ini di video sebelumnya kita sudah bahas X dengan eksak, X dengan DFF, warnanya biru. Sekarang kita tambahkan di sini kita plot X dengan DFB ya, variabelnya DFB. Oke, nah kita kasih legend di sini karena ini nambah satu komponen yaitu backward. Tambahin aja keterangannya. Nanti di legend muncul. Nah, ini warnanya harus beda dengan yang ini ya, yang sebelumnya itu hitam dengan biru. Sekarang kita kasih warna merah aja. Ya, atau green atau merah juga nggak apa-apa. Oke. Ya, ini sudah. Terus kita hitung error dong, atau kita lihat dulu, jangan-jangan nggak running. Kita coba aja dulu. Nanti kalau udah pasti running, oke ini udah jelas running ya. Jadi kita lihat di bagian ini, eksaknya yang hitam, dia berada di tengah-tengah ya. Kemudian yang forwardnya itu yang biru, dia ada di bawahnya. Kemudian yang backwardnya itu ada yang merah, itu ada di bagian atasnya, atas daripada solusi eksak. Oke. Nah, sekarang kita lihat errornya belum ada ya. Di sini kita cek error mana ya. Nah, ini hitung error posisinya di sini. Kita kasih error dari DFB. Oke, sama ya. Kita sebetulnya bisa copy aja sih dari yang ini. Tinggal nanti ganti ini DFF-nya menjadi DFB sekarang. Ya, jadi dikurangi oleh DFB dibagi dengan solusi eksaknya. Oke, nah sekarang kita sudah memiliki error daripada backward ya, backward differentiation. Di sini kita punya plotnya ya, kita tinggal tambahkan aja. Di bagian ini kasih koma, kita plot X dengan error DFB-nya, kasih warna katakanlah merah. Oke. Ini X-nya error. Oke, ini harus dikasih legend ya. Legend agar kita tahu mana yang dia forward, mana yang backward. Nah, ini untuk yang forward itu yang pertama ya. Ini kemudian yang backwardnya, maksudnya ini error ya, error daripada backward. Forward, dan ini adalah error dari backward nantinya, karena di Y-nya itu Y labelnya udah error, berarti ya kita otomatis nanti ketahuan ini error untuk forward dan ini error backward. Nah, ini pun sama turunan fx. Oke, ini turunan untuk yang solusi eksak ini, forwardnya yang biru gitu ya. Nanti juga sama di error, kita cek. Oke, running ya, jalan. Oke, ini tidak terlalu kelihatan ya, hampir berdempetan antara yang forward itu yang hitam, ini berada di bagian atasnya, backwardnya ada di bagian bawah. Nah, kalau kita lihat fenomena ini, coba kita perhatikan fenomena ini, ternyata errornya yang forward itu ada di atas, artinya dia lebih tinggi errornya dibandingkan dengan backward ya, berada di bawah. Nah, kalau kita lihat secara grafik di sini posisinya dia mengapit, solusi aproksimasi ini mengapit dari solusi eksak ya. Jadi ini ada solusi eksak yang warnanya hitam, kemudian forward ada di bawahnya, backward ada di atasnya. Ya, yang warna merah ini. Nah, itu bisa membuat dari sini muncul ide bahwa bagaimana kalau kita rata-ratakan antara forward dengan backward. Nah, itulah yang menjadi pemicu ya, adanya nanti skema yang berikutnya, yaitu skema center ya. Jadi dari ilustrasi ini ya, ada ide bahwa kalau kita gabungkan forward dengan backward, bagaimana nanti skemanya. Nah, itu nanti akan ada di skema center. Oke, skema center itu akan kita bahas di video berikutnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa subscribe. Lihat-lihat kembali video-video matematika yang ada di channel ini. Sampai jumpa.